Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam LP087 dari Jatiyumatika, izin mempresentasikan terkait pengolahan data surface urban heat island dan surface urban cold island menggunakan Citra Landsat 8 level 2 dan level 1. Eh, Pertama-tama, surface urban heat island dan surface urban cold island merupakan sebuah efek yang secara umum merujuk pada perbedaan suhu permukaan bumi di area pemukiman dan area dan pemukiman di sekitarnya, baik itu lebih panas ataupun lebih dingin. Fenomena UHI merupakan fenomena nokturnal di mana intensitasnya akan semakin meningkat setelah matahari terbenam dan mencapai titik maksimalnya setelah 3 hingga 4 jam setelah matahari terbenam. Sedangkan UHI terjadi pada siang hari. Untuk sumber dari uh, citasi saya adalah sebagai berikut. Oke, pertama adalah line surface temperature. Line surface temperature ini diperlukan dalam pengolahan data suhu dan suci sebagai data utamanya. Di mana pertama saya lakukan kuantifikasi level 2 dari Citra Sentinel, Citra Lasat 8 level bin 1 hingga bin 8. Kemudian saya lakukan layer stacking, kemudian saya lakukan masking untuk nilai di bawah nol dan juga di atas nol hingga memperoleh nilai kuantifikasi minimal nol dan maksimal 1. Selanjutnya dilakukan subset by ROI, di mana saya menggunakan memilih studi kasus Kabupaten Madiun, eh, Jawa Timur. Selanjutnya adalah pembuatan eh, citra NDVI dengan formula band 5 band 4 per band 5 plus band 4 untuk lensa 8 hingga lensa 9. Dihasilkan data sebagai berikut. Eh, Selanjutnya masuk ke pengolahan LST di mana pertama-tama dilakukan filtering terlebih dahulu untuk memisahkan area perairan dan daratan pada citra NDVI. Selanjutnya mencari nilai proportion of vegetation, nilai KV defect menggunakan formula berikut, kemudian mencari nilai emisivitas, mencari nilai LSE dari nilai DVI, di mana apabila nilai pixel pada citra DVI di atas 5, 0,5, maka nilai LSE-nya dibuat menjadi 0,99. Dan apabila berada di bawah 0,2, maka LSE-nya merupakan bernilai 0,96. Sedangkan untuk NDVI dengan nilai pixel NDVI 0,2 hingga 0,5 itu nilainya berdasarkan persamaan emisivitas sebelumnya. Sehingga diperoleh nilai LSE minimal 0,99 dan juga maksimal 1,04. Oke, selanjutnya eh, diperlukan citra Lansa 8 level 1 band 10, hanya band 10 yang digunakan, kemudian saya subset sesuai ROI yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian saya melakukan kalibrasi radiometrik menggunakan rumus L lambda sama dengan ML dikali Cal ditambah AL, di mana diperoleh dari eh, metadata berupa ML merupakan radians multiband dan AL merupakan radians at band 10 sesuai dengan band citra yang saya gunakan. Selanjutnya saya mencari nilai brightness temperature dengan nilai K1 dan K2 diperoleh dari metadata citra Landsat 8 level 1. Selanjutnya mencari nilai gamma, nilai delta, dan juga saya mencari nilai titik koordinat titik tengah ROI untuk dimasukkan pada website berikut demi memperoleh nilai parameter koreksi atmosfer untuk pengolahan selanjutnya. Sehingga diperoleh nilai T, L upwelling, dan L downwelling. Kemudian untuk memperoleh nilai LST diperlukan dilakukan dengan formula berikut sehingga diperoleh nilai citra LST dengan suhu minimal 10,496 derajat dan maksimal 35,35 derajat.
Oke, memasuki pengolahan suhi dan suci, di mana di sini saya menggunakan ArcGIS dengan formula suhi dan suci sebagai berikut. Untuk pengolahan suhi dan suci, di sini yang kalian perlu ketahui adalah yang pertama adalah kita memerlukan T original yang diperoleh dari komputasi statistik data raster LST berupa nilai rata-rata dan juga standar deviasi dari citra LST yang telah kita olah. Kemudian ada T normal, di mana diperoleh dari hasil komputasi statistik data untuk area non-suhi, yaitu setelah kita melakukan pengolahan suhi, nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu area suhi dan non-suhi. Maka area non-suhi nanti akan dilakukan uh, komputasi statistik untuk membuat nilai ambang batas atau threshold untuk T normal dan T suci. Yang pertama, input data, kemudian eh, datatif yang telah hasil ekspor dari ENVI. Selanjutnya kita klik area sesuai batas administrasi Kabupaten Madiun. Kemudian saya lakukan calculate statistik pada raster properties sehingga diperoleh pada layer properties untuk nilai rata-rata dan standar deviasi. Nilai rata-rata dan standar deviasi nanti digunakan dalam perhitungan suhi, di mana uh, untuk T suhi itu lebih besar dari nilai rata-rata ditambah 0,5 dikali standar deviasi dari T original. Selanjutnya diperoleh area untuk suhi di mana di sini berwarna merah dan juga untuk non suhi berwarna hijau. Uh, Pada tahap selanjutnya saya melakukan clipping ekspor data untuk area non-suhi untuk memperoleh data statistik T normal sehingga diperoleh threshold seperti pada tabel 1 di mana suhi threshold di atas 27,02 derajat, normal threshold 25,55 hingga 27,02 dan suhi threshold di bawah 25,55 derajat. Selanjutnya kita melakukan pengolahan suci di mana dengan rumus T suci kurang dari rata-rata T normal ditambah 0,5 dikali standar deviasi T normal. Sehingga diperoleh area suci sebagai berikut dengan berwarna biru. Selanjutnya, untuk saya ingin mencari nilai suci intensity dari data suci yang telah saya peroleh sebelumnya, di mana dengan menggunakan rumus suci in sama dengan T suci untuk area yang termasuk pada surface urban cool island dikurangi rata-rata normal, LST normal ditambah 0,5 dikali standar deviasi T normal. Gitu. Oke, untuk hasilnya ini merupakan peta LST Kabupaten Madiun, di mana suhu permukaan maksimalnya berada pada 35,35 derajat Celcius dan nilai suhu permukaan minimumnya pada 11,12 derajat Celcius. Ini untuk area suhi, di mana merah merupakan area suhi dan frame untuk area non suhi. Ini untuk area cool island yang ditandai dengan area berwarna biru, dan ini merupakan area cakupan area untuk suhi, suci, dan normal area, di mana persentase normal area berada pada 25,40%, suhi 30,35%, suci 25,40%. Ini merupakan suci intensity, di mana di sini memperlihatkan bahwa pada area tersebut perbedaan suhunya itu sangat tinggi, berbeda dengan area-area lainnya. Uh, ini merupakan area uh, gambaran profil melintang dan horizontal dari LST yang saya gunakan. Selanjutnya ada analisis data untuk suhi, di mana di sini dapat diketahui bahwa untuk area-area yang jarang itu merupakan area pemukiman yang di sekitar jalan dan juga masih sangat dikelilingi oleh area persawahan, sehingga area suhinya tidak terlalu besar cakupannya. Kemudian untuk yang lebih
untuk ukuran sedang itu merupakan area pemukiman yang lebih padat dan juga area persawahan yang mungkin sudah non produktif atau setelah panen. Untuk area lainnya merupakan area pertanian yang kosong, tandus ataupun lahan kosong, serta area-area perkebunan dengan mayoritas tanaman yang ukuran sedang hingga rendah. Selanjutnya ini merupakan area suci di mana mayoritas pada area suci itu merupakan area dengan tutupan vegetasi yang lumayan lebat, berupa hutan di lereng gunung maupun area pertanian yang sedang produktif. Selanjutnya suci intensity ini diketahui bahwa area dengan intensitas paling tinggi merupakan area dengan tutupan lahan paling lebat dan juga area yang jauh dari perumahan, ya, di mana terdapat pada dataran tinggi di pegunungan. Kemudian untuk area sedang hingga tinggi itu berada pada area pemukiman yang masih terdapat area tutupan lahan berupa vegetasi yang sangat lebat sehingga eh, suci intensitasnya masih terbilang sedang hingga tinggi. Untuk suci intensitas yang rendah itu berada pada area persawahan di mana mungkin yang sedang non produktif ataupun area-area RTH di tengah perkotaan. Untuk kesimpulan dari praktikum kali ini, yang pertama adalah suhu permukaan di Kabupaten Madiun pada akhir Juli hingga awal Agustus tahun 2023 berada pada rentang 11,12 derajat Celcius hingga 35,35 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, suhu di Kabupaten Madiun merupakan area dengan suhu di atas 27,02 derajat Celcius, sedangkan Suci merupakan area dengan suhu di bawah 25,55 derajat Celcius. Untuk area di antaranya merupakan area dengan suhu normal. Kemudian area yang termasuk kategori SUHI merupakan pada umumnya merupakan area pemukiman dan padat penduduk, lahan kosong, area perkebunan dengan ukuran tanaman yang ditanam itu kecil hingga sedang, serta area pertanian yang sedang tidak produktif atau mungkin pasca panen. Kemudian yang keempat, area yang termasuk dalam kategori suci pada umumnya merupakan area hutan, perkebunan untuk pertanian dengan tingkat produktivitas yang tinggi, kemudian serta area pemukiman dengan lahan terbuka hijau yang masih cukup banyak di sekitarnya. Sehingga area tersebut tidak didominasi hanya pemukiman penduduk saja. Dan terakhir, daerah dengan intensitas suci paling tinggi berada pada area hutan di dataran tinggi atau pegunungan, ataupun pada lereng-lereng bukit yang masih terdapat eh, vegetasi atau tutupan lahan yang cukup lebat dari vegetasinya. Eh, Sedangkan area yang memiliki intensitas UC paling rendah biasanya berada pada area pertanian ataupun RTH, ruang terbuka hijau yang dekat dengan pemukiman penduduk ataupun di area-area RTH atau kota. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.